Hayakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Taib saudara-saudaraku semuanya rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram oleh Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Alhamdulillah kita sudah masuk hadis berikutnya ya, hadis tentang doa. Sudah kita sebutkan tentang keutamaan doa, apa itu doa, keutamaan doa, dan betapa pentingnya doa. Kita akan lanjutkan waktu-waktu diijabahnya doa dan juga di antara syarat-syarat atau agar doa kita diijabah ya. Hadis-hadis yang akan dibawakan atau yang akan disebutkan oleh penulis Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Naam, qala muallif rahimahullahu taala, mungkin boleh dibacakan Syekh Muhammad nih hadis yang ke 1339. Baik, Ustaz. Dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yuraddu." Doa di antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan lainnya serta dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan lainnya. Naam, Yang barakallahu bawahnya juga Ustaz. fikum. Naam, itu hadis. Baik. Naam, lanjut. Dari Salman radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a ilaihi yadaihi an yurad an yuruddahuma sifron. An yaruddahuma. Sesungguhnya an yaruddahuma sifron. Sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pemalu lagi Maha Pemurah. Dia malu kepada hambanya apabila seorang hamba mengangkat kedua tangannya kepadanya untuk mengembalikan keduanya dalam keadaan kosong. Diriwayatkan oleh imam yang empat, kecuali An-Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim. Naam, satu lagi terakhir. Baik. Dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza madda iza madda yadayhi fid du'ai lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajahahu." Dahulu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan atau mengangkat kedua tangannya di dalam berdoa, maka beliau tidak menarik kembali keduanya hingga beliau mengusap mukanya dengan keduanya. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan ia mempunyai beberapa hadis penguat di antaranya hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya yang keseluruhannya memastikan bahwa ia merupakan hadis hasan. Naam, barakallahu fikum. Baik, kita langsung masuk penjelasan dari pensyarah ya, Syekh Abdullah ibn Salih Al-Fauzan ya. Hafizahullah taala. Naam. Hadis yang pertama, hadis tentang istihbabu ad-du'a bainal adzani wal iqamah. Dianjurkan berdoa di waktu antara azan dan iqamah. Beliau membawakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala
Rasulullah SAW bersabda, doa, doa, yaitu doa yang sebagaimana kita ketahui ya, dia ibadah. Dan doa di sini maksudnya doa masalah, doa meminta ya, meminta kepada Allah. Bainal azani wal iqamah yang dilakukan di waktu antara azan dan iqamah. Azan yang sebenarnya kita ketahui, panggilan sholat, disyariatkan untuk memulai panggilan sholat itu dengan azan ya. Lafaznya yang sebenarnya kita ketahui. Dan iqamah yaitu panggilan untuk menegakkan sholat setelah azan ya. Jadi antara azan dan iqamah ini Nabi SAW mengabarkan la yuraddu, tidak akan tertolak. Artinya ini di antara waktu-waktu yang diijabah. Waktu-waktu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikabarkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang diriwayatkan Imam Nasai dan yang lainnya disahihkan Ibnu Hibban dan juga yang lainnya. Nah, di sini penulis menguraikan poin pertama tentang kedudukan hadis ini. Hadis itu adalah sabda Rasulullah SAW, ya, baik perkataan beliau, perbuatan atau takrir beliau ya, atau sifat sifat fisik atau sifat perbuatan akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kedudukan hadis itu dari sisi kualitasnya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Dari sisi kuantitasnya ada yang mutawatir ya, ada yang masyhur, ada yang hadis ahad dan bertingkat-tingkat. Adapun hadis ini, pensyarah hadis ini dalam kitab beliau menyebutkan bahwa hadis ini takhrijnya atau kedudukannya ya, uraian dari kedudukan hadis ini baik dari sanad maupun matannya itu telah disebutkan pembicaraannya pada bab tentang azan dan kita tidak membahas kitab azan ya karena kita langsung kitabul jami. Pada Bulughul Maram ini penulis susun dengan metode tematik fikih ibadah, tematik fikih ya, dan ditutup dengan akhlak dan juga doa dan zikir. Maka azan itu masuk pada bab kitabus shalah, bab tentang azan. Nah, beliau jelasin urain. Jadi hadis ini sudah disampaikan sebenarnya. Dan disampaikan lagi pada konteks doa. Kenapa disampaikan? Karena di sini ada waktunya, ada waktu yang berkesesuaian dengan dikabulkannya doa yaitu azan dan iqamah. Dikeluarkan Imam Nasai dalam amalan sehari semalam dalam Sunan Al-Kubra dan juga Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari jalan Israil ibn Yunus, dari Abi Ishaq, dari Buraid ibn Abi Maryam, dari Anas radhiyallahu taala anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal azani wal iqamah." Jadi riwayat Ibnu Hibban melalui jalan sanad melalui perawi Israil bin Yunus dan juga sampai kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bunyinya seperti ini matannya ya. Matan itu isi hadisnya. Ad-du'a'u la yuraddu bainal azani wal iqamah. Doa itu tidak akan ditolak apabila dilakukan di antara azan dan iqamah. Sedangkan tadi hadis An-Nasai yang kita baca barusan, akhrajan Nasai, la yuraddunya diakhirkan. Ala kulli hal ini semakna hanya berbeda penempatan kalimat tidak tertolaknya saja. Adapun di sisi Ibnu Khuzaimah dalam dalam riwayat beliau ada tambahan yaitu fad'u, ada perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam ya. Jadi selain Nabi mengabarkan bahwa doa antara azan dan iqamah itu tidak tertolak, kemudian Nabi memerintahkan untuk kita semua berdoa di waktu itu. Berdoalah kalian semua. Diriwayatkan Imam Ahmad. Kemudian sanad periwayatan tambahan fad'u ini sanadnya sahih. Perawinya juga sikot, terpercaya. Kemudian berkata Ibnul Qattan, hadza isnad jayyid wa Buraid sikah.
fa'limhu ya. Artinya periwayatan ini adalah periwayatan yang sahih, ada tambahan fad'u itu. Taib. Kemudian poin yang kedua, makna dari hadis ini ya, secara global. Beliau mengatakan hadis ini dalilun sebagai dalil hujjah, bukti ala fadli doa bainal azani wal iqamah. Keutamaan berdoa di antara azan dan iqamah. Jadi kalau kita berdoa di antara azan dan iqamah itu ada dalilnya, itu ada buktinya langsung dari perintah Nabi SAW. Artinya Nabi melakukan ini, Nabi melakukannya dan Nabi memerintahkan dan para sahabat berdoa antara azan dan iqamah. Begitu juga para ulama salaf sampai hari ini eh, mereka berdoa antara azan dan iqamah ya. Kami juga menyaksikan para masyayikh kami di sini di kota Madinah, ya. Syekh Abdul Razak sering ya kita menyaksikan sebelum beliau mengajar itu biasanya pada maghrib kan beliau mengajar sebelum maghrib apabila kita bersebelahan ya atau melihat di mana posisi beliau sholat itu setelah azan beliau selalu berdoa. Setelah azan, antara azan dan iqamah biasanya sholat sunnah dulu. Setelah itu beliau berdoa ya, dengan mengangkat kedua tangan. Berdoa seperti ini. Maka eh, dianjurkan kita untuk berdoa antara azan dan iqamah. Dan seorang muslim diperintahkan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fad'u," maka berdoalah kalian ya. Sebagaimana yang disebutkan sebagian riwayat tadi yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Fayustahabbu ad-du'a wal iktsaru minhu fi hadzal waqt. Maka dari hadis ini ditetapkanlah sunnahnya. Jadi menetapkan suatu amalan itu mustahab atau dianjurkan menurut syariat, disunnahkan. Disunnahkan itu artinya dianjurkan dan melakukannya berpahala sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah SAW karena Nabi kita adalah suri tauladan kita ya, qudwatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah pada diri Nabi ada contoh yang baik. Contoh yang baik di antaranya ini, waktu-waktu berdoa yang diamalkan Nabi dan dianjurkan kepada umatnya. Lianna sahibahu hariyun bil ijabah. Karena orang yang berdoa di waktu itu dijamin dia akan dikabulkan doanya. Ya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada perkataan yang menarik dari beliau ya. Bisa kita catat ini ya. Fa inna man ulhimad du'a'u faqad urida bihil ijabah. Kata beliau, siapa yang diberikan taufik oleh Allah berdoa di waktu itu, sungguh ini tanda-tanda doanya itu dikabulin sama Allah. Artinya kalau kita itu dimudahkan Allah setiap azan iqamah doa, setiap azan iqamah doa, setiap azan iqamah doa, subhanallah. Ini tanda-tanda nih doa kita dikabulkan. Kenapa? Karena Allah memberikan hidayah kepadanya untuk mau berdoa. Untuk berdoa. Apa dalilnya? Firman Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan untuk kalian. Ketika Allah perintahkan berdoalah kalian kepadaku, artinya Allah juga akan memberikan taufik kepada orang Islam, orang mukmin untuk berdoa. Berarti mafhum mukhalafahnya atau eh, kebalikannya, kalau seseorang itu jarang berdoa, apalagi di waktu azan dan iqamah dia tidak hadir di masjid, atau di rumah pun dia tidak berdoa, ya apalagi di rumah kan dengan ya sulit kita mengkondisikan untuk berdoa ya di rumah itu ya. Karena dengan kesibukan kita, kesenangan kita, ya dengan hal-hal yang. Tapi kalau udah di masjid, itu kondisi terkondisikan gitu. Suasananya suasana kita pengen ibadah. Tapi kalau di rumah suasananya kita nyantai. Maka orang yang tidak diberikan taufik ini berarti tidak dikabulkan. Ya bagaimana mau dikabulkan orang dia sendiri nggak ada permintaan, tidak ada doa ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kebutuhannya sangat banyak. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat lain surah Al-Baqarah 186, Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu Muhammad, subhanallah, Allah
mengkaitkan dirinya dengan hamba-hambanya. Dalam bahasa Arab ini idhofa ya. Idhofa Rob, yaitu Allah menyandarkan dirinya dengan makhluknya. Ini menunjukkan asyaraf ya lil makhluk, kemuliaan makhluk tersebut. Hamba-hambanya itu orang-orang yang beriman. Allah panggil dengan hamba-hambanya. Artinya kata Allah, wahai Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, jika hambaku orang yang beriman ini bertanya kepadamu anni tentang aku, fa inni qarib. Kabarkan aku maha dekat dengan mereka. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir doa kita nggak didengar. Jangan khawatir tidak apalagi tidak dikabulkan ya. Doa kita pasti didengar Allah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengabarkan tidak hanya sampai di sana, tidak hanya mengabarkan Allah dekat, tapi uji dakwah kata Allah. Aku akan kabulkan doa-doa itu. Subhanallah. Rabb kita maha baik ya. Maha mendengar, maha mengetahui, maha karim, maha ghani, maha kaya, maha bijaksana, pemilik langit dan bumi ini, pencipta kita yang memberikan rezeki kepada kita. Mengabarkan, aku akan kabulkan doa. Ya. Kemudian, idza da'ani, kalau mereka berdoa kepadaku, kalau mereka berdoa kepadaku, ada syaratnya di sini. Ada syaratnya. Kalau mereka berdoa kepadaku. Naam, karunia Allah, kasih sayang Allah itu nggak akan kita bisa dapatkan dengan berleha-leha, dengan bersantai-santai. Itu mustahil, akli, secara akal ya. Secara akal mustahil seseorang akan mendapatkan keutamaan dengan santai-santai. Fitrah manusia pun mengatakan begitu. Nggak mungkin kita diam, duduk di rumah, seharian, tiba-tiba kenyang gitu. Nggak mungkin. Ya, kalaupun ada mukjizat dari Allah ya itu sedikit dan itu pun pada kondisi-kondisi tertentu seperti saat Nabi terjadi paceklik ya, kesulitan makanan dan dikepung ya pasukan Hondak saat itu kan keluar air dari tangan Nabi SAW dan makanan yang dimasak menjadi banyak ya itu mukjizat. Tapi adapun secara sunnatullah Allah sudah tetapkan ada sebab, ada musab apa musabab ya, ada sebab, ada akibat. Itu sudah sunnatullah. Walillahil masalul a'la. Allah tidak sama dengan makhluk ya. Kita aja nih, kalau kita ingin melamar pekerjaan atau melamar sekolah, sekarang nih kan biasanya setelah liburannya dibuka nih, ajaran dibuka penerimaan ya, penerimaan murid baru. Atau di suatu perusahaan, dia membuka lowongan pekerjaan dan para pelamar wajib datang dan menulis eh, kurikulum vitae biasanya atau portofolio atau apalah tentang biografinya. Dia tulis dalam esai misalkan dalam bentuk esai lalu dia ajukan melalui alamat email. Sekarang kan udah ada email. Kalau zaman dahulu mungkin melalui kantor pos ya, melalui pos zaman dahulu ya sebelum adanya canggihnya internet gitu. Sekarang kan melalui email mungkin pengajuan lamaran kerja. Kemudian setelah itu di approve, dilihat esainya atau dilihat biografi pelamar ini cocok sesuai dengan keinginan perusahaan misalnya. Lalu perusahaan menetapkan kamu akan ada wawancara, datang jam 7 pagi hari Senin gitu. Subhanallah, itu si pelamar ini karena kesungguhnya dia ingin mendapatkan pekerjaan ya. Karena dengan pekerjaan itu status dia di masyarakat, reputasinya bagus ya, bukan dianggap ya bahasanya sampah masyarakat gitu ya atau penganggur dan lain kan diharapkan itu dan yang lebih diharapkan lagi ya dia bisa punya penghasilan gitu bisa punya penghasilan itu mungkin nggak dia datang jam 7 nggak mungkin dia akan datang jam 5 pagi mungkin kalaupun nggak datang jam 5 pagi dari rumah dia jam 5 udah berangkat karena khawatir nanti di jalan macet untuk apa untuk mendatangi wawancara tersebut karena ada keinginan yang ingin dia dapatkan diterimanya dia di approve-nya atau diterimanya lamaran dia sehingga dia pun mendapatkan apa yang dia inginkan gitu, maslahatnya yang dia dapatkan sebagai eh, pelamar dan diterima sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Coba kita bayangkan kalau orang ini, si pelamar ini dari mulai awal lamaran tidak mengirimkan email.
Ketika wawancara ya tidak minimal kan sudah jelas. Ketika wawancara juga dia tidak datang. Tiba-tiba dia nelpon ke perusahaannya, kok saya nggak diterima sebagai karyawan di sini, kok saya nggak dikabulkan gitu sebagai pekerja di sini, kok saya nggak diberikan ini, kan padahal nggak ada usahanya dia. Walillahil masalul a'la. Nah lalu bagaimana dengan kita yang nggak mau berdoa sama Allah, nggak mau beribadah, nggak mau cepet-cepet datang ke masjid, tiba-tiba kita kok saya ini nggak disayang sama Allah, kok saya ini nggak dikabulin doanya. Kita jarang berdoa, kita jarang meminta, kita sholat aja datangnya kayak imam ya, pas komat gitu. Kan biasanya yang datang pas komat itu imam karena memang dia bersiap-siap di rumahnya ya. Subhanallah ya. Ya artinya Allah berfirman, uji da'wat da'i idza da'an. Ada usahanya, ada sebabnya supaya kita mendapatkan hasil dikabulkan doa. Berdoa sama Allah. Kalau kita menginginkan dunia saja di suatu perusahaan, pimpinan perusahaan akan melirik kita dengan kesungguhan kita di awal-awal kita memohon lamaran itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak sama dengan makhluk ya. Ini hanya perumpamaan aja, pendekatan makna saja. Ya, artinya kalau pengen dikabulin, doa sama Allah. Dan subhanallah para nabi dan rasul, orang-orang soleh yang menjadi role model kita, ya. Suri tauladan kita sebagai contoh kita sebagai umat manusia ini agar selamat bahagia dunia dan akhirat, agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuktikan kesungguhan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Zakaria, wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaibah. Sudah rapuh tulangku, sudah putih rambutku, tapi aku tidak pernah letih, tidak pernah berhenti berdoa kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah beliau berhenti berdoa kepada Allah supaya apa? Diberikan anak. Dan Allah kabulkan dengan Nabi Yahya alaihissalam. Begitu juga nabi yang lain. Nabi Ayub misalkan, belasan tahun sakit dan selalu berdoa, Rabbi anni masanya dur wa anta arhamur rahimin. Dan nabi-nabi yang lain, contoh-contoh yang bisa kita ambil contohnya. Begitu juga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini hadis-hadis menunjukkan Nabi sering berdoa, banyak berdoa. Apalagi kalau kita baca sirah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berdoa lama saat menghadapi perang Badar Kubro. Maka ketika para sahabat istirahat, Nabi mengadahkan tangannya ke langit, tidak berhenti memohon kepada Allah pertolongan atas umat ini. Kalau tidak Allah menangkan, ya, umat ini akan binasa. Ya, tentu ya Allah SWT nggak mungkin membinasakan Islam dan juga umatnya sebagaimana yang sudah Allah janjikan. Tapi lihat usaha Nabi SAW. Ya. Kalau mau mungkin Nabi cukup berdoa sekali. Tapi Nabi berdoa dengan waktu yang lama. Ya. Begitu juga kesungguhan beliau SAW dalam doa-doa meminta hujan, istisqa. Beliau mengangkat tangannya tinggi. Ya, sehingga terlihat ketiak beliau ketika berdoa, ya, istighosa, istisqa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh berdoa. Ya, karena subhanallah, kita tahu ya, biyadikal khair, ya Allah di tanganmu semua kebaikan ini. Semua kebaikan dunia yang kita pengen nih, yang kita harapkan, yang kita benar-benar mau dapatkan, baik itu kecukupan, kesehatan, ilmu, kebahagiaan, perbaikan keadaan, semuanya itu di tangan Allah, termasuk hidayah, ya. Itu di tangan Allah. Dan cara untuk mendapatkan kebaikan itu semua yang ada di tangan Allah itu dengan berdoa. Dengan meminta kepada Allah SWT sebagaimana yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Untuk berdoa kepada Allah SWT. Dan orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah sebutkan mereka orang yang sombong. Tinggi hati, merasa bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Padahal untuk mencerna sesuap makanannya aja itu nggak mampu kalau tidak Allah SWT yang memerintahkan isi proses pencernaan itu Allah mudahkan. Kalau nggak gimana kita bisa mencerna itu semua? Nggak mampu kita ya, kecuali apa yang Allah SWT
telah mudahkan bagi makhluk hamba-hambanya ya. Kemudian beliau mengatakan wahada kulluhu min karamillah, dan ini menunjukkan karimnya Allah Subhanahu wa taala. Maha baiknya Allah. Al-Karim itu artinya Allah memberi tanpa diminta. Kalau memberi kita nggak minta aja diberi Allah, apalagi kalau kita berdoa, pasti Allah akan berikan. Wa fadlihi ala ibadihi, dan karunianya atas hamba-hambanya. Nas'alullaha eh, assalam wal afiyah wal fadilah minallah subhanahu wa ta'ala lana wa lakum. Wala'alla al-hikmah fi istihbabid du'a fi hadzal waqt wallahu alam. Adapun beliau menyebutkan hikmah dianjurkan berdoa di waktu ini, wallahu alam, annal insan, seseorang itu madama yantazirus salat fahuwa fis salat. Selama dia menunggu waktu salat, maka dia dianggap seperti sedang salat. Wassalatu mautinus tijabah. Dan kita tahu salat itu tempat yang sangat dikabulkan doa. Karena saat itu kita sedang menundukkan diri kita, ya, menghinakan diri kita, menundukkan kepala kita, menghinakan diri kita, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Du'aul abd, li'annal abda yunaji rabbahu fiha. Karena di waktu sholat itu seseorang sedang bermunajat kepada Rabbnya, sedang bermunajat kepada Rabbnya. Kemudian beliau menasihati kita semua, fayambagi lil muslim an yubadira ila huduris shalah. Maka hendaklah bagi kita, khususnya laki-laki, ya bapak-bapak, bersegeralah menunggu sholat itu, Pak. Bersegeralah kita menuju ke masjid. Kenapa? Fa'innal mutaqaddim ilal masjid yutabi'ul muadzin. Karena orang yang dahulu pergi ke masjid itu pasti dia akan mengikuti azan. Ya, artinya dia akan mendengarkan azan. Dia datang sebelum azan. Ya. Kemudian wayatu bainal adzani wal iqamah. Sudah dia di rumahnya dapat pahala dengan wudunya, dengan niatnya. Sudah langkahnya dianggap zikrullah, dihapus kesalahannya, diangkat derajatnya, langkah dia menuju ke masjid itu ya. Sudah itu ke masjidnya dia juga dapat pahala. Sudah itu dia mendengar azan dapat pahala. Sudah itu antara azan dan iqamah dia pun berdoa subhanallah. Amalan apalagi yang indah yang dirasakan oleh seorang muslim apabila dia rutin melaksanakan ibadah harian ini. Yang setiap hari dia lakukan itu. Ya. Tetapi beliau mengatakan wa fidzalika thawabun azim, padahal itu ada padahal demikian itu ada pahala yang besar, bi khilafil mutaakhir, beda dengan orang yang telat ke masjid. Jangankan telat, ini nggak ke masjid apalagi ya, faqad la yutabiul muadzin, pasti dia nggak akan bisa mendengar muazin, atau maksudnya menjawab azan gitu. Ya kalau di rumah jarang kita bisa menjawab azan dengan sempurna ya, kecuali kalau masjidnya di samping rumah kita, speakernya mengarah ke rumah kita dan suaranya sangat keras hingga alhamdulillah ya kita diperingatkan terus gitu. Jadi bersyukurlah kalau misalkan dia bisa mendengar azan setiap hari, dia bisa dapat pahala terus tuh, bisa menjawab azan terus. Tapi kalau jauh kan, apalagi yang tinggal di Eropa, di Amerika, yang sulit yang mendengar azan ya, eh, sudah sulit, ada azannya jarang, tinggalnya di rumah yang di apartemen lagi misalkan yang tertutup ya, atau di rumah yang jauh dari jangkauan masjid gitu, sulit sekali itu. Maka beruntunglah kita yang mudah untuk ke masjid dan mudah mendengar azan ya. Alhamdulillah. Ala bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wala yad'u bainal azani wal iqamah. Kalau dia udah telat, ya konsekuensinya dia nggak akan azan antara azan apa, nggak akan doa maksudnya antara azan dan iqamah. Lighaflatihi au lin syighalihi. Kenapa? Karena lalainya dia dan juga karena sibuknya dia dengan hal-hal yang lain. Ya. Au li ghairi dzalika minas sawarif. Atau kegiatan-kegiatan lain yang menyibukkan dia ya, termasuk kadang rapat itu ya, menyibukkan seorang dari memenuhi panggilan sholat gitu. Atau hal-hal yang lain lah ya.
fayafutuhu bidzalika khairun katsirun. Maka dalam satu hari aja sudah banyak kebaikan yang dia luput gitu, yang nggak dia dapetin. Yaitu doa. Doa itu ya, selain dikabulkan oleh Allah, doa kita itu, kita berdoa itu sendiri ibadah. Jadi dengan berdoa, misal kita berdoa, kita cuman ya adabnya kan kita memuji Allah, alhamdulillah misalkan. Ini yang paling ringkas ya, doa yang paling ringkas. Anggaplah paling ringkas. Anggaplah kita, aduh, lagi lelah, lagi letih, males ngomong dan yang pokoknya lagi bad mood lah ya, lagi nggak semangat ngapa-ngapain. Tapi datang waktu-waktu ijabah nih, waktu-waktu diijabah gitu, seperti azan iqamah atau waktu apa sepertiga malam ya, terus saat hujan, saat kita puasa atau waktu-waktu yang lain yang waktu itu diijabah, kita minimal doa gini aja, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wassallallahu Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sudah cukup. Subhanallah. Dengan begitu saja itu sudah ibadah. Itu sudah ibadah yang dia akan mendapatkan balasannya. Ditambah permohonan dia tadi. Kalau datang dari hati yang tulus, yang jujur, yang benar-benar ikhlas meminta kepada Allah, itu permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bisa jadi dengan doa yang sedikit tadi itu ternyata Allah ampuni doa kita, Allah ampuni kita dan Allah ampuni orang tua kita yang ada di alam barzah. Ya. Dan juga di akhirat nanti orang tua kita itu bisa naik derajatnya dengan sebab istighfar anaknya, doa anaknya yang soleh tersebut. Ya. Jadi janganlah kita luput dari kebaikan yang banyak ini di hari-hari kita, di setiap hari kita. Khususnya bagi bapak-bapak yang ke masjid dan juga bagi ibu-ibu di rumah. Walaupun kita terkadang disibukkan dengan pekerjaan rumah atau yang lainnya di rumah, kalau ada azan iqamah, kita berhenti sejenak aja, dengerin. Besok kita doa. Ya, doa. Udah doa minta semua apa yang kita inginkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pemilik langit dan bumi. Ya. Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu, Allah pemberi rezeki, Allah yang memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Ya. Maka ini nasihat yang bagusnya buat kami dan kita semua untuk bersegera. Jadi di sini sebenarnya ada anjuran bersegera ke masjid agar kita mendapatkan keutamaan doa ini. Dan kalau sudah di masjid, sudah fokus ibadah ya. Jangan kita disibukkan lagi dengan hal-hal yang lain. Yang sangat kami sayangkan ya, beberapa orang yang kita saksikan ya, ketika di masjid, malah dia masih sibuk dengan seperti kebiasaan dia di rumah atau di kantornya atau bersama temannya. Dengan HP-nya. Oh, ya beberapa kami lihat, bahkan di Masjid Nabawi pun terkadang jamaah-jamaah haji atau jamaah umroh itu tidak memanfaatkan momen ini ya, ya antara azan dan iqamah, malah sibuk dengan HP misalkan, bahkan bukan sesuatu yang penting. Kadang kami ya nggak sengaja karena berdekatan dengan kita, dia nge-scroll apa media sosial, ngeliatin video-video yang seperti itu di scroll-scroll. Subhanallah, padahal waktu itu waktu yang mustajab ya, waktu yang diijabah. Atau saat di masjid ternyata dia ngobrol-ngobrol. Ya, oke lah sekali dua kali karena tiba-tiba ketemu teman kita, sahabat kita atau ya orang yang kita kenal yang nggak masalah lah ya. Tapi kalau itu menjadi kebiasaan luput terhadap keutamaan doa antara azan dan iqamah ini sangat disayangkan sekali. Nah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya berdoa kepada Allah di waktu azan dan iqamah. Naam. Tapi hadis yang kedua, di antara adab berdoa yaitu mengangkat tangan. Beliau membawakan hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna rabbakum hayyun karimun." Nabi mengabarkan tentang nama dan sifat Allah dalam hadis ini. Maka ditetapkanlah di antara nama Allah apa saja nih? Coba saya tanya ya. Di sini ada siapa nih? Gak apa ya, Bapak. Saya tanya Bapak atau
Ada siapa aja di sini nih? Biyahya. Biyahya bersama kita tidak? Ustaz. Taib Abi Yahya. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Alhamdulillah. Ini di hadis ini ada berapa Asmaul Husna? Ada satu, dua, ada dua, Hayyun sama Karim. Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib. Ada lagi nggak yang lainnya? Nah, cukup ya. Taib, di antara Asmaul Husna yang Nabi kabarkan dalam hadis ini, Rabb, ya. Inna Rabbakum. Sesungguhnya Rabb kalian. Rabb itu adalah satu dari Asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian ulama memasukkan di antara nama-nama yang paling agung karena semua nama yang berkaitan dengan sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada asma'nya Ar-Rabb. Karena sifat rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengabarkan sungguh Rabb kalian Hayyun Karimun. Ya. Uslubnya uslub takkid di sini ya. Takkid itu menegaskan dengan kuat, dengan dengan kuat, penegasan yang kuat, ya, informasi yang sangat kuat gitu, yang tidak ada keraguannya lagi bahwa Allah Rabb kita itu Hayyun, di antara asmanya adalah Hayyun dan Karimun, yang maha pemalu dan yang maha karim, maha baik, maha mulia. Jadi Hayyun, Karimun dan juga Rabbun itu adalah Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna itu nama-nama dan sifat Allah ditetapkan melalui dalil ya, karena dia tauqifiyah. Tauqifiyah artinya tidak boleh dibuat-buat dengan akal ya, tetapi harus ada nas, harus ada dalil yang menunjukkan nama dan sifat Allah. Baik Al-Quran atau Sunnah. Ini Sunnah. Sungguh Allah adalah Rabb kalian, maha pemalu lagi maha mulia. Yastahyi. Kemudian Nabi mengabarkan sifat Allah. Ini menunjukkan nama itu tidak hanya sebatas nama ya. Di dalam nama Allah, Allah memiliki nama yang maha indah. Walillahil asmaul husna. Maha indah artinya apa? Di dalamnya terkandung sifat-sifat yang paling sempurna, yang maha sempurna. Hayyun menunjukkan sifat malu, yang maha sempurna malunya. Karimun menunjukkan sifat karom, sifat baik, yang maha sempurna kebaikannya. Allah itu malu dari hambanya sesuai dengan keagungan Allah ya. Malu Allah tidak seperti malu kita ya. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Idza rafa'a ilaihi yadaihi, kalau hambanya mengangkat kedua tangannya, an yaruddahuma sifra. Tiba-tiba misalkan tidak Allah balas atau hambanya kembali dengan tangan kosong. Akhrajahul arba'a ilan nasa'i was-sahhahahu al-Hakim. Ya. Yang pertama tahrij hadis ini. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dalam kitab salat, juga Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim dari jalan Ja'far ibn Maimun, dari Abi Utsman An-Nahdi, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dan hadis ini ya. Dan lafaznya ini lafaz Abu Daud. Adapun lafaz Tirmidzi yang dikeluarkan Imam Tirmidzi itu sifron khaibatain, yaitu dalam keadaan sifron nol, kosong, itu enggak mendapatkan apa-apa. Begitu juga di riwayat Ibnu Majah, sifron au qala khaibatain. Ala kulli hal maknanya sama. Artinya enggak mungkin Allah itu malu kalau hamba mengangkat tangan lalu hamba itu kembali dengan tangan kosong itu. Kemudian Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan gharib, diriwayatkan yang sebagiannya dan tidak dimarfukan ya. Berkata Al-Hafidz, yaitu Ibnu Hajar ya, sanaduhu jayyid. Sanadnya itu diterima ya, jayyid. Nah, kemudian para ulama hadis menyebutkan kenapa hadis ini tidak sampai derajatnya sahih yang kuat gitu ya. Karena di dalamnya ada Ja'far ibn Maimun At-Taimimi
dipermasalahkan tentang sifat perawi ini ya. Imam Ahmad mengatakan laisa biqawi fil hadis, dia itu nggak kuat dalam ilmu hadis. Kemudian eh, disebutkan juga Ibnu Ma'in mengatakan laisa bidaka salihul hadis dan juga laisa bisikoh ya. Berkata Marra laisa bisikoh. Kurang terpercaya atau tidak terpercaya gitu kalau dia meriwayatkan hadis. Imam Nasai juga bilang dia tidak kuat. Imam Bukhari mengatakan laisa bisyai. Ya. Taib, ala kulli hal hadis ini tidak kuat derajatnya, tetapi ya ada periwayat-periwayat yang lain yang menguatkan kedudukan hadisnya. Artinya tidak sampai derajatnya dhaif ya hadis ini. Tidak sampai derajatnya dhaif. Kenapa? Karena Sulaiman Taimi tadi itu ikhtalafa alaihi, diperselisihkan orang-orangnya itu ya. Akan tetapi riwayat Sulaiman ini benar gitu ya. Artinya ya, riwayatnya tidak menyalahi makna, tidak menyalahi syariat, tidak menyalahi hadis-hadis yang lain ya. Tapi sekarang poin yang kedua ini takhrij ya. Ini artinya para ulama atau pensyarah menjabarkan tentang kedudukan hadis ini ya. Dan ini khusus para ulama hadis biasanya yang mereka memang memiliki keilmuan tentang ini, tentang ilmu riwayat dan dirayah. Selanjutnya poin yang kedua yang kita ingin ambil inti dari hadis ini ya, ini poin selanjutnya itu makna dari hadis ini dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita. Yang pertama, hayyun aizu hayain. Artinya Allah pemilik sifat malu. Wallahu ta'ala yusafu bil haya'i ala ma yaliku bi jalalihi kasair sifatihi. Dan Allah memiliki sifat malu sesuai dengan keagungannya, kemahaagungannya sebagaimana sifat-sifat yang lainnya. Yang tidak sama dengan makhluknya, tidak boleh juga kita menolaknya. Karena Allah yang mengabarkan dan Nabi SAW as-sadiqul masduq yang mengabarkan kepada kita. Jadi nggak boleh kita tolak, nggak boleh kita, artinya kita, saya nggak mau menetapkan sifat bagi Allah misalkan. Masa Allah disifatin? Ya. Allah masa disifatin? Nanti seperti makhluk dong. Ini perkataan orang-orang ahli logika gitu ya, ahli filsafat, ahli kalam dan yang lainnya. Yang akhirnya mereka menolak sifat Allah, sebagian yang menolak semua sifat Allah seperti Mu'tazilah. Adapun Jahmiyah lebih parah, dia menolak asma dan sifat. Artinya mereka mengatakan Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Kalau Mu'tazilah, oke, Allah punya nama, tapi bila sifat. Alimun bila ilmin, qadirun bila qadar, sami'un bila sam, basirun bila basar. Itu kata mereka. Allah alim bila basar. Apa alim bila ilmu? Allah itu namanya alim, tapi nggak ada ilmu. Itu kan kurang ajar mereka. Sembarangan ya menetapkan taqulu 'alallahi ma la ta'lamun ya apa yaquluna 'alallahi ma la ya'lam, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Adapun kita, maka kita tetapkan karena Al-Qur'an dan Sunnah yang mengabarkan tanpa menolaknya, tanpa menyerupai dengan makhluknya, tanpa mencari-cari kaifiahnya dan juga tanpa mentakwilnya dengan takwil yang batilnya, tanpa ta'til, tanpa menolaknya dan tanpa mentakwil dengan takwil yang batil. Kecuali kalau takwil itu atau penjelasan tafsir dari sifat itu dijelaskan ayat-ayat selanjutnya atau dijelaskan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian karimun alladzi yu'ti min ghairi su'al. Allah karim artinya pemilik sifat karam, sifat yang mulia, sifat yang maha baik, suka memberi, banyak pemberiannya banyak tak terhitung. Yang memberi tanpa diminta, bagaimana kalau kita minta? Tentu lebih diberi lagi. Kita nggak minta aja diberi sama Allah. Ya. Kapan kita minta? Misalkan dikenalkan dengan sunnah misalkan, dengan mengikuti atau dengan supaya kita menjadi hamba yang kuat beragamanya atau mendapatkan ilmu yang lurus gitu ya. Kan mungkin lupa kita kapan, tapi Allah berikan itu. Atau yang lainnya ya, kesehatan, keselamatan ya, bersifat fisik itu lebih banyak. Bersifat batin banyak, pemberian Allah, zahir dan batinnya. Kemudian yastahyi
Maknanya haya'uhu wa karamuhu yamna'uhu min an yukhiba abdahu sa'il. Artinya, karena sifat yang maha malu dan maha baik, maka itu mencegah Allah dari menolak atau tidak memberi kepada hambanya yang meminta. Beda dengan makhluk ya. Kita itu terkadang ada orang yang baik banget, rahim ya. Terus eh, dermawan juga dia, tapi dia nggak punya apa-apa. Sehingga ketika orang memohon kepadanya, minta tolong ini, dia nggak bisa ngasih apa, karena dia nggak punya apa-apa, walaupun dia baik. Ada juga orang punya apa-apa, ya maksudnya dia banyak hartanya, berkuasa juga di masyarakat juga, dia inilah itu sebagai pemuka gitu ya, orang penting. Tapi sedikit pelit gitu. Kalau diminta itu nggak ngasih, ya, nggak ngasih. Nah itu makhluk. Ada orang yang dia kaya, ya, hartanya banyak, ya, triliunan mungkin ya, terus terkenal dermawan juga, masya Allah, baik dan malu kalau nggak ngasih, malu kalau nggak ngasih, kalau jangankan orang yang nggak minta, jadi apa sifat dermawannya itu memang sudah dari fitrahnya, maksudnya jibiliyah itu dalam bahasa Arab itu apa istilahnya, sudah fitrahnya dia itu emang orangnya seneng ngasih, diminta atau nggak diminta. Ada orang seperti ini. Jadi kalau ada misalkan berkunjung itu kalau nggak bawa hadiah itu dia malu, kan ada orang seperti ini. Kalau dia nggak punya uang, nggak punya apa-apa, ya mungkin dia malu, tapi dia nggak bisa ngasih. Tapi kalau dia triliuner ya, atau miliarder ya, triliuner ya istilahnya apalah, pokoknya bilioner lah, yang hartanya banyak, itu gimana coba orang yang sudah dia baik, dia kaya juga, terus dia juga berkuasa, tiba-tiba ada orang memohon gitu, meminta tolong, minta tolong sedikit aja misalkan, kebutuhan dia sedikit, itu nggak mungkin nggak dikasih sama dia ya, karena s- selain dia punya harta yang banyak, dia juga baik orangnya dan dia pemalu. Walillahil masalul a'la. Allah nggak sama dengan makhluk. Sudah itu dia sayang lagi sama orang tersebut. Misalkan yang minta itu pekerjanya yang dia sayangi gitu ya. Maksudnya ya yang dia sayangilah dari yang lainnya karena rajin, karena baik dan yang lain. Apalagi kalau yang minta itu anaknya, bagaimana nggak dia kasih? Pasti dikasih. Walillahil masalul a'la. Sekali lagi Allah nggak sama dengan makhluk. Bagaimana dengan hamba-hamba yang beriman? Dia sudah beriman kepada Allah, mentaati Allah, berusaha untuk bertakwa semampunya. Kemudian dia juga berdoa kepada Allah. Dan Allah tidak sama dengan makhluk. Allah maha malu, Allah maha kaya, Allah maha berilmu, Allah maha baik, Allah maha memberi. Subhanallah. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Sifron nol maksudnya kosong gitu. Sifron itu khaliyatain ya maksudnya nggak dapat apa-apa, nggak mungkin itu ya. Ini istilah secara makna dari kalimat sifar ya. Sifar itu dalam bahasa Arab itu nol kosong. Ay khalin minal mata, atau maksudnya ada istilah baitu sifar, rumah kosong, rumah yang nggak ada barang-barangnya. Dan makna hadis ini lam yu'tihi masa'alahu. Artinya nggak mungkin. Ya, karena Allah maha malu, maha baik, nggak mungkin hambanya saat menengadah tangannya, lalu Allah nggak kasih apa yang diminta hambanya. Pasti kasih sama Allah. Cuman berbeda pemberian Allah dengan pemberian makhluk. Ya. Karena makhluk itu kan kalau ngasih nggak ada ilmunya, nggak tahu hikmah yang akan terjadi di masa depan, dan juga terbatas kemampuannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala diliputi dengan ilmunya, dengan hikmahnya, dengan pengetahuan yang maha gaib, yang tahu kebaikan untuk hamba ini, maka Allah memberi dengan pemberian yang paling terbaik. Makanya doa aja kita, pasti itu dikabulkan Allah dan pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Pasti itu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, Allah maha tahu, kamu nggak tahu apa-apa. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kata Allah, kamu itu nggak suka dengan hal ini, tapi hal ini nih buat kamu di masa depan ini yang baik untuk kamu.
Wa asa an tuhibbu syai'an, tapi boleh jadi kamu senang banget dengan sesuatu. Wa huwa syarrul lakum. Padahal itu nanti buat kamu ini bahaya, mudarat, buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu, kamu itu nggak tahu apa-apa. Ya, jadi sudah serahkan kepada Allah. Kalau kita sudah minta, sudah tawakal sama Allah, sudah yang terbaik yang Allah berikan. Memang kadang sempit kita itu sedih ya, nggak dapat apa yang kita inginkan. Tapi ternyata di balik itu ada kebaikan-kebaikan yang banyak yang kita nggak tahu tentang masa depan, yang Allah lebih tahu tentang kemaslahatan. Siapa yang ingin eh, kesulitan seperti Nabi Yusuf kan? Siapa yang mau dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dizolimi, dimasukin ke sumur, ditinggalin, kemudian dijadiin budak, difitnah dan seterusnya? Nggak ada. Tapi akhir dari kehidupan beliau di dunia, lihat, mulia. Allah kembalikan orang tuanya, adiknya, bahkan kerabat-kerabatnya pun berubah, ya, yang maksudnya didoakan, dia dimintain ampun atas dosa mereka. Kemudian Allah berikan dia kekuasaan. Pasti kalau sudah ada kekuasaan, ya, kehidupannya pun baik gitu. Ya maksudnya eh, sejahtera lah ya. Dan akhirnya Bani Israel pun di Mesir ya saat itu memiliki kedudukan akhir dari hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Apalagi nanti di akhirat. Awalnya sulit kan. Nah, kita ini memang di dunia ini banyak kesulitan. Ya pastilah banyak kesulitan. Cuman jangan lupa juga banyak karunia yang Allah berikan yang tertutupi oleh kesulitan yang selama ini kita rasakan. Ya, yaitu juga karena was-was dari syaitan. Padahal kebaikan dari Allah itu banyak banget yang nggak kita sadari kadang. Apalagi setelah kita meyakini, memahami bahwa kesulitan yang kita lakukan ini ternyata ada pahala di sisi Allah balasannya. Enak nggak kita dapat kesulitan tapi dibayar gitu sama Allah, diberikan pahala. Kata Allah Subhanahu wa taala ya, ketika mensyariatkan jihad. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum muslimin saat itu jihad, ya, Rasulullah SAW dan para sahabat untuk berjihad. Dan jihad itu berat memang. Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah wajibkan bagi kalian berperang dan itu sesuatu yang tidak kalian senangi. Tapi apa di balik jihad itu? Ada kemuliaan, ada kemenangan, ada ghanimah, ada mati syahid. Allah berfirman, semua aktivitas jihad kamu itu nggak ada yang rugi, nggak ada yang merugikan gitu. Semua aktivitas kegiatan kamu menolong agama Allah dengan berjihad ini nggak ada yang rugi sedikit pun. Makana li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rab an yatakhallafu an Rasulillah SAW. An Rasulillah wala yarghabu bi anfusihim an nafs. Kata Allah nggak layak eh, para sahabat yang di Madinah juga orang-orang Arab itu untuk menyelisih perintah Nabi, apalagi mengutamakan diri mereka daripada menolong Nabi SAW. Kenapa? Ya, Allah perintahkan untuk berjihad. Zalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala nasabun wala mahmasatun. Karena apa yang mereka lakukan saat mereka berjuang itu, mereka akan mendapatkan kehausan, penderitaan, ya, kemudian kesempitan, semua ya. Wala yata'una mautian yaghizul kufar, dan tidaklah mereka menginjakkan kaki mereka di negeri-negeri orang kafir itu yang membuat marah orang kafir, ya, yang menggertak orang kafir itu. Kemudian tidaklah juga wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun saleh, kata Allah. Melainkan ya, semua yang mereka dapatkan itu dari musuh juga, ya, penderitaan yang mereka rasakan, kesulitan yang mereka dapatkan, harta yang mereka keluarkan, semuanya itu dicatat bagi mereka sebagai amal soleh di sisi Allah. Kemudian Allah berfirman, Allahu la yudhi'u ajral muhsin. Allah nggak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik tersebut. Jadi jangan takut kita kalau beriman dan beramal soleh dan menghadapi takdir Allah ini dengan ketakwaannya, dengan kesabaran, dengan syukur, dengan istighfar dan tobat, itu pasti akan diberikan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menuntut ilmu. Ya, termasuk belajar, menuntut ilmu agama Allah ini kesulitan yang didapatkan, penderitaan, harta yang dikeluarkan, semuanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, poin yang ketiga, hadis ini
dalil ala subuti sifatil haya'i lillahi ta'ala ala ma yaliku bi jalalihi wa kamalihi kasairi sifatihi allati laisa fiha syabihun wal mathilun wal min khalqihi ya. Ini menunjukkan tentang penetapan sifat malu bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam ya, kita itu enggak sembarangan ya. Kita itu juga enggak mau mensifatkan Allah dengan sifat yang buruk, menyamai Allah dengan makhluk. Enggak, Allah tidak sama dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad ya. Allah tidak sekufu atau tidak ada yang setara dengannya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya. Tetapi ketika Allah mengabarkan sifat-sifatnya, maka kita tetapkan dari sisi nama oke sama, tapi hakikatnya jauh berbeda bagaikan perbedaan pencipta dan makhluknya. Allah sifat malu maka tidak sama dengan malunya makhluk. Sebagaimana tidak samanya zat Allah dengan zat makhluk. Allah pencipta, makhluk itu adalah yang diciptakan. Seperti itu. Kemudian Allah mensifatkan dirinya dengan haya dan Rasulullah SAW mensifatkan juga dirinya dengan haya, dengan malu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 26, Innallaha la yastahi. Allah tidak malu. Lihat di sini, Allah tidak merasa malu ya, atau Allah tidak malu sesuai dengan keagungannya subhanahu wa ta'ala. An yadriba masalah ma ba'udatan fama fawqaha. Ketika Allah memberikan perumpamaan dengan ciptaannya yang kecil seperti nyamuk atau yang lebih kecil lagi dari itu ya. Berkata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, hayaullahi taala la tudrikul afham. Malunya Allah tidak bisa dipahami ya, dengan wala takfihil uqul, tidak sampai logika kita, enggak akan sampai logika kita. Kenapa? Fa innahu hayaun karamun wa birun wa judun wa jalalun. Karena dia maha malu, maha baik, maha dermawan dan maha agung, maha mulia subhanahu wa taala. Jadi kita menetapkan sifat ini karena Allah yang mengabarkan. Karena Allah yang mengabarkan, kita pun beriman atas kabar tersebut ya, atas kabar yang Allah beritakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Poin yang keempat, hadis ini menunjukkan disunahkan mengangkat tangan saat doa. Dan ini diantara sebab-sebab dikabulkan doa. Dan juga ini adalah bentuk kekhusyuan, ketenangan, dan juga harapan. Karena hamba itu yatafa'alu biraf'i yadaihi. Saat dia mengangkat doa itu menunjukkan sikap optimisnya dia akan dikabulkan, diberikan harapannya itu. Annallahu ta'ala yujibu du'aahu. Kemudian wa yadau fihi mahajatahu allati sa'ala rabbahu, dan dia benar-benar ya meletakkan harapannya itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala atau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas permohonan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikabarkan bahwa telah mutawatir ya hadis mengangkat kedua tangan ini, artinya berita tentang Nabi berdoa dengan mengangkat tangan itu sampai pada derajat mutawatir. Mutawatir artinya diriwayatkan oleh banyak para periwayat hadis ya. Puluhan jumlah mereka yang meriwayatkan. Ini menunjukkan di atas masyhur ya mutawatir itu. Artinya nggak diragukan lagi tentang kebenarannya. Dikabarkan bahwa Nabi ya keadaannya berdoa dengan mengangkat tangan pada hadis-hadis yang banyak. Sebagaimana hadis Abu Hurairah ketika Nabi mengangkat tangan saat umroh atau saat sa'i ya antara Safa dan Marwah, itu beliau mengangkat tangan ketika hendak mulai mau sa'i ya di Bukit Safa menghadap kiblat, lalu mengangkat tangan ya Allahu Akbar dan seterusnya, itu doa sa'i itu. Begitu juga di Marwah. Begitu juga hadis Usama ketika Nabi wukuf di Arafah. Naam, dikabarkan Nabi mengangkat tangannya saat wukuf di Arafah sambil berdoa. Begitu juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika Nabi setelah melempar jumrah. Dianjurkan setelah melempar jumratain ya, jumratul ula dan jumratul wusta itu, ketika selesai melempar 7 lemparan itu dianjurkan untuk berdoa. Ya, kemudian jumrah wusta setelah melempar 7 batu juga berdoa. Adapun jumrah al-kubra itu ya atau aqobah itu tidak berdoa, langsung pulang ya. Begitu juga hadis Abu Hurairah, doa Nabi kepada kabilah Daus dan yang lainnya. Dan mengangkat tangan dalam berdoa ini adalah perkara yang sudah mutawatir, terdapat di dalam hadis-hadis mutawatir secara makna. Bahkan Imam Suyuti dalam risalahnya
menyebutkan kurang lebih sampai hampir mendekati sittina hadisan, 60 hadis ya. Kan tapi pada tempat yang berbeda-beda. Setiap satu dari hadis itu secara lafaz dia mutawatir. Ya. Taib. Fakulu maudhi raf'i fihi Nabi SAW fa innana narfa'u fihi. Nah, di sini beliau mengingatkan, maka bagaimana kita mengamalkannya? Setiap hadis yang menunjukkan bahwa Nabi mengangkat tangan saat doanya, maka kita pun mengangkat tangan. Jadi kalau kita umroh atau haji, kapan kita mengangkat tangan dalam doa kita? Ikuti sebagaimana Nabi mengangkat tangan dalam doanya. Ketika tadi di Safa, di Marwah, saat wukuf di Arafah, kemudian eh, setelah jumroh ya, setelah jumroh. Nah, apabila Nabi tidak mengangkat tangan dalam doa dan zikirnya dalam ibadah tersebut, maka kita juga nggak mengangkat tangannya. Seperti dalam tawaf, Nabi dalam tawaf nggak mengangkat tangan. Ya. Nabi dalam tawaf nggak ada berita atau nggak ada kabar, nggak ada hadis yang mengabarkan saat tawaf Nabi mengangkat tangan. Atau saat berjalan sa'inya, bukan di Bukit Safa Marwahnya, tapi saat berjalannya. Nabi nggak mengangkat tangan. Begitu juga doa di antara dua sujud, ya ini dalam sholat. Ya. Begitu juga di akhir tasyahud. Apalagi dalam sujud, gimana kita berdoa kan? Nggak mungkin ya. Atau setelah selesai sholat. Ya, nggak ada riwayat yang mengabarkan setelah selesai sholat Nabi mengangkat tangannya berdoa. Ya. Begitu juga khutbah Jumat. Khutbah Jumat Nabi berdoa, tapi tidak mengangkat tangan kecuali doa istisqa. Doa istisqa dikabarkan Nabi mengangkat tangan, minta hujan. Jadi saat berdoa, misalkan tiba-tiba Nabi berdoa, Allahumma aghisna, ya Allah turunkan hujan, minta mengangkat tangan baru. Fala yushra'u lil khatib wala lil hadirin raf'i illa idza istasqa. Ya, maka tidak disyariatkan bagi khatib dan jamaahnya untuk mengangkat tangan saat doa Jumat itu kecuali saat meminta hujan. Begitu juga saat masuk WC, keluar dari WC, ada doanya kan? Allahumma inni a'udzubika minal khubis wal khaba'is, keluarnya ghufranak. Tapi Nabi nggak mengangkat tangan, maka kita nggak usah angkat tangan. Ya, begitu juga saat keluar rumah itu kan ada doanya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian melihat langit Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azila au uzala au azlima au uzlama au ajala au yujalu alaih. Nabi nggak mengangkat tangan, maka kita nggak usah angkat tangan. Begitu juga naik kendaraan kan, alhamdulillah eh, apa namanya Bismillah kan, alhamdulillah. Kemudian begitu juga masuk masjid, keluar masjid itu kan doa, ada banyak doanya. Tapi Nabi nggak mengangkat tangan, maka kita nggak usah mengangkat tangan. Berkata Al-Iz Ibn Abdissalam rahimahullah ta'ala, la yustahabbu raf'ul yadaini fid du'a. Tidak dianjurkan mengangkat tangan dalam doa, illa kecuali fil mawatinil lati rafa'a fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi. Di saat Nabi mengangkat tangan dalam berdoanya, maka dianjurkan. Ya wallahu taala a'lam. Jadi, lalu Ustaz gimana antara azan dan iqamah? Misalnya saya mengangkat tangan ya nggak masalah karena itu secara mutlak ya, doa secara mutlak itu boleh. Tapi jangan kita anggap ini sunnah yang dianjurkan misalkan, karena tidak ada beritanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara mutlak misalkan kapan saja boleh kita mengangkat tangan secara mutlak gitu. Tapi jangan kita menganggap bahwa doa ini adalah harus mengangkat tangan sunnahnya karena Nabi mengangkat tangan misalnya enggak. Nah, di antara ada berdoa mengangkat tangan. Tapi jangan kita anggap di waktu-waktu tertentu itu harus gitu ya, seperti misalkan selesai sholat atau saat khutbah ya. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang menunjukkan hal tersebut. Terakhir, tentang mengusap muka ya. Mengusap muka, riwayat dari Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengabarkan Nabi SAW apabila melapangkan kedua tangannya dalam doa, tidaklah Nabi menutupnya kecuali mengusap dengan kedua tangan itu ke wajahnya. Diriwayatkan Tirmizi, dan hadis ini lemah, tetapi Imam Tirmizi membawakan syawahid atau penguat hadis ini, hadis yang lain Ibnu Abbas dari sisi Abu Daud. Ya. Dan beliau mengatakan hadis itu hasan. Ala kulli hal ya, di dalam hadis ini, hadis Umar ini radhiyallahu taala diriwayatkan Imam Tirmizi, di situ ada Hamad ibn Isa al-Juhani. Dilemahkan oleh para ulama ya. Dilemahkan oleh para ulama.
Berkata Imam Daruqutni dia dhaif, bahkan hadis-hadisnya mungkar. Ya. Kemudian dari perkataan Imam Tirmizi juga beliau mengatakan hadis ini gharib. Gharib itu artinya diriwayatkan satu, dua, dua ya, dua periwayat. Yang la na'rifu illa min hadis Hamad. Tidak kami kenal kecuali hadis dari Hamad Isa tadi ya. Yang dia itu di tafarrada bihi, dia menyendiri dalam meriwayatkan hadis, dicurigai. Jadi para ulama hadis ketika melihat perawinya ini kok cuma satu orang, terus orang ini nggak dikenal lagi, itu dicurigai hadisnya, dicurigai oleh para ulama hadis ya, untuk menjaga keabsahan, kesahihan hadis Rasulullah SAW. Dia itu sedikit hadisnya ya. Dan ini menunjukkan dari perkataan Imam Tirmizi bahwa hadis ini lemah, tapi Imam Tirmizi tadi membawakan syawahidnya. Kemudian hadis Ibnu Abbas, penguat dari hadis Umar yang dibawakan Imam Tirmidzi tadi, diriwayatkan Imam Abu Darda. Naam, di sana ada lafaz yang sama ya. Nabi mengatakan salullaha bi butuni akfikum wala tas'aluhu bi zuhuriha. Mintalah kepada Allah dengan ini telapak tangan kamu, jangan minta dengan ke punggung tangan kamu itu ya. Jadi kalau mengangkat tangan gini, minta. Fa idza faraqtum, kalau kamu selesai berdoa, famsahu biha wujuhakum, maka usapkan kedua telapak tangan kamu ke wajahmu. Ini hadis Ibnu Abbas. Kemudian di sini pensyarah hadis mengatakan bahwa hadis ini juga lemah. Kenapa lemah? Karena di situ ada perawi yang bernama Abdul Malik ibn Muhammad Aiman. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan apa? Dia munqati, dia lemah. Berkata Ibnu Qattan ya, Abdul Hasan, halahu majhul au majhul. Dia nggak dikenal gitu, majhul ya. Dan syekhnya Abdullah bin Ya'qub, Imam Zahabi pun mengatakan, la arifu, aku tidak mengenal siapa ini Abdullah bin Ya'qub ini. Ya. Dan dia mubham. Ya. Artinya di sini ada perawi-perawi yang dipermasalahkan oleh para ulama. Sehingga kedudukan hadis ini tidak sampai derajat hasan li ghairihi. Kenapa? Karena syawahidnya juga lemah gitu. Karena penguat dari hadis tersebut juga lemah ya. Maka ya tabayyana dha'fal hadisaini. Ini menunjukkan bahwa kedua hadis ini lemah, hadis Umar dan Ibnu Abbas tadi radhiyallahu taala anhuma, maka tidak layak untuk dikuatkan. Artinya satu sama lain nggak bisa saling menguatkan karena dua-duanya sangat lemah. Dan lemahnya tadi dilihat dari sisi perawinya yang lemah ya. Kemudian terakhir di sini ada dua pendapat ya dari hadis ini. Yang pertama mengatakan dianjurkan mengusap wajah setelah berdoa. Karena hadis ini tadi. Tapi pendapat yang kedua tidak dianjurkan mengangkat kedua tangan setelah berdoa. Kenapa? Karena lemahnya hadis ini. Kemudian setelah itu kesimpulannya dari hadis ini yang bagus itu apa yang disebutkan oleh adapun para ulama yang tidak menguatkan ini ya seperti Al-Izz bin Abi Salam, Syekhul Islam, mereka mengatakan la yustahab raful yadain fid du'a illa fi ini yang tadi wala yamsahu wajahu. Jadi tidak dianjurkan juga mengusap wajahnya. Kenapa? Karena hadisnya tadi lemah ya. Kemudian Syekhul Islam juga mengatakan mengangkat tangan dalam berdoa itu hadisnya sahih, tapi mengusap wajah setelah berdoa itu tidak ada hadis yang sahih, melainkan satu atau dua hadis yang dia tidak hujah. Adapun Syekh bin Bas ya. Syekh Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullah taala mengatakan al-afdal yang utama saat berdoa perlu nggak kita mengusap wajah? At-tarku, kita tinggalkan perbuatan. Kenapa? Karena lemahnya hadis tadi. Tetapi kata beliau ini ada catatan penting ya. Fa'in falahu fi ba'dil ahyan fal amru wasi. Kalau sekali-kali kita lakukan itu enggak masalah kata beliau. Dan beliau ingatkan wa amal qaulu bi annahu bid'ah fa huwa mahallun nadhar. Jangan sampai kita mengkritik orang yang mengusap wajahnya itu bid'ah. Nah, ini beliau ingatkan. Kenapa? Karena amalan mereka itu sebenarnya ada sumbernya, ada dalilnya. Cuman memang dalilnya ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kekuatan hadisnya. Jadi kalau ada yang mau melakukan itu atau dia melakukan ini, sudah. Jangan kita
wah ini bid'ah misalkan ini terlarang dan seterusnya. Sudah kita cukup kalau misal mau diskusi secara baik-baik ya nggak apa-apa. Tapi kalau selama dia apa namanya melakukan itu berdasarkan riwayat tadi ya, wallahu taala alam ya. Tidak tidak perkara itu luas kata Syekh bin Baz rahimahullah taala. Tapi beliau mengingatkan yang lebih dekat sunnahnya dan lebih kuat dari sisiku lam yaf'al hada. Enggak perlu kita mengusap tangan ya. Taib dan yang lebih kuat, lebih rajih ya ini, wallahu alam kata pensyarah di sini tidak disyariatkan mengusap wajah setelah doa, tidak di dalam sholat, tidak juga di luar sholat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin. Nam tafadhal Kang Muhammad, barakallahu fikum. Baik, syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Afwan Ustaz, apakah kita buka sesi tanya jawab? Nam tafadhal. Tafadhal. Baik, baik. Baik, pada jemaah kami persilahkan jika ada yang hendak bertanya bisa bertanya secara langsung atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, alhamdulillah sudah ada yang raise hand, kami persilahkan kepada Ibu Vika untuk bertanya pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, Afi. Monggo Halo? Ibu. Ya, monggo Ibu. Iya, ini, ini terkait tadi yang berdoa dalam ini ya, mengangkat tangan ya Ustadz ya. Terkadang berdoa itu kondisinya seorang itu eh, sakit ya Ustadz, kemudian lelah dalam beraktivitas, kemudian ingin lagi dalam keadaan sedang eh, mau tidur gitu Ustadz. Kemudian menengadahkan tangan itu apakah diperbolehkan, apakah ada keluasan dalam keadaan seperti itu Ustadz gitu. Jadi tidak hanya berdoa setelah sholat atau waktu mustajab, tapi kadang ada hal lain yang teringat ketika mau tidur, eh, ada doa yang ingin dipanjatkan, eh, apakah mungkin duduk dulukah begitu Ustadz, menghadap kiblat dulukah, apakah mungkin dibolehkan cukup rebahan, itu mungkin dibolehkan seperti apa ininya Ustadz. Mohon dibutuhkan pemahamannya. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua sedikit aja terkait dengan eh, firman Allah yang surat Al-Baqarah tadi ya, yang fa ini qorib itu ya, fa ini qorib uji budawa dan seterusnya itu ya Ustadz. Itu kan Allah itu dekat ya, berarti ini terkait tauhid asma wa sifat ya, mungkin dia dekatnya ini sifatnya Allah itu ya Ustadz. Betul Nam. begitu bukan? Ya itu aja sih Nam. Ustadz. Ya, Ikhwan jazakallah khair. Wa jazakumullah khair. Taib, sebagaimana yang disebutkan Al-Izz bin Abdussalam rahimahullah taala tadi, kita mengangkat tangan sebagaimana Nabi SAW mengangkat tangan dan kita tidak mengangkat tangan sebagaimana Nabi SAW tidak mengangkat tangan. Dalam doa-doa dan zikir-zikir wirid harian Nabi SAW, zikir pagi, zikir petang, doa tidur, juga doa-doa yang lainnya itu tidak dikabarkan Nabi mengangkat tangan. Jadi cukup kita membaca saja ya doa-doa tersebut tanpa harus mengangkat tangan. Tapi kalau ada satu kondisi ya tidak merutinkan ini. Kita benar-benar pengen berdoa mengangkat tangan saat sakit misalkan, atau saat kita benar-benar lagi ada kebutuhan, lalu kita mengangkat tangan, atau saat safar misalkan sekali-kali kita mengangkat tangan itu nggak masalah, itu diperbolehkan insya Allah. Yang kedua, Allah Al-Qarib artinya Allah Maha Dekat, yang menunjukkan sifat dekat bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya ya. Dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya ini sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ketahui dia tinggi, wa huwal aliyul azim. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dia beristiwa di atas arsy-Nya, fauqa ibadi wa huwal
wa huwal qahiru fawqa ibadi, dia di atas makhluknya, menguasai, ya, al-qahir, yang maha mengalahkan, yang maha menguasai di atas seluruh makhluknya. Tetapi dia dekat dengan makhluknya, ya, subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan keagungannya. Jadi bukan berarti dekat itu Allah di sisi kita misalkan, Allah di mana-mana, la, ya. Naam wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah mengabarkan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Ya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukan zatnya yang bersama-sama kita, zatnya di atas seluruh makhluknya. Nah, adapun sifatnya sesuai dengan keagungannya, ma'iyahnya sesuai dengan ilmunya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya sesuai dengan keagungan Rabb kita Subhanahu wa taala. Na'am, wallahu taala alam. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Vika. Saya silakan kepada penanya selanjutnya, yakni Abi Yahya. Bisa bertanya kepada Ustaz. Terima kasih, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, kalau misalnya doa setelah ketika antara azan dan iqomah itu kan biasanya kita ini yang ke masjid itu kan biasanya di waktu-waktu itu atau sebelum itu gitu, Ustaz ya. Kalau udah mepet-mepet banget biasanya di waktu-waktu itu. Nah, itu boleh nggak kita waktu lagi jalan ke masjid itu kita doa gitu, nggak ngangkat tangan tapi kita sambil sambil doa baca-baca gitu sambil jalan gitu, apa apa itu diperbolehkan, Ustaz? Itu Nah, pertanyaan saya, Ustaz. dianjurkan kita berzikir, ya. Sebagaimana Allah berfirman, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir, ulul albab itu yang berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk atau berbaring. Jadi kita berzikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau sekali-kali kita berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wallahu ta'ala alam, itu tidak mengapa. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Abi Yahya. Kita lanjutkan untuk penanya selanjutnya. Yang silakan kepada Bapak Tarmizi. Bisa bertanya kepada Ustaz. Tonton. Baik, terima kasih Abu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Tirmizi? Alhamdulillah, Alhamdulillah. begitu juga Pak Ustadz dan seluruh kru Bumi Mengaji dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Pak Ustadz, ini izin bertanya terkait dengan misal contoh tadi itu, boleh tidak kita melazimkan suatu doa, katakanlah misalnya di antara azan dan qamat di waktu maghrib misalnya contoh. Eh, Memang saya mungkin sering itu berdoa yang doa terkait dengan diberi penjagaan oleh Allah dalam agama, diberi kesehatan, diberkahi rezeki. Itu kadang-kadang hampir tiap maghrib saya antara azan dan qamat itu membaca itu. Boleh tidak kita maksudnya melazimkan doa tertentu saja misalnya di satu waktu gitu Pak Ustadz. Mohon diberi pencerahan kepada kami. Jazakallah khairan atas penjelasan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih utama, jangan hanya di waktu maghrib aja berdoa lazimnya. Doa juga di waktu antara azan dan iqamah waktu subuh, azan dan iqamah waktu zuhur, waktu asar, waktu isya. Kenapa? Karena insya Allah kan kalau kita melazimkan sesuatu, kita benar-benar berharap dikabulkan Allah dari doa-doa tersebut. Maka semua 5 waktu itu waktunya sama, nggak ada yang spesial, nggak ada yang khusus. Ya, nggak ada kekhususan waktu maghrib misalkan atau waktu yang lainnya. Karena Nabi mengabarkan tadi bainal azan wal iqamah, di antara azan dan iqamah. Ini menunjukkan 5 waktu itu. Jadi yang lebih utama hendaklah setiap 5 waktu itu kita berdoa.
Adapun isi doa kita, kalau kita ingin melazimkan satu doa untuk pribadi kita, nggak masalah. Ya. Setiap hari kita berdoa supaya Allah berikan ilmu, atau setiap hari saya berdoa supaya Allah menjadikan saya apa hafiz, misalnya menghafal Al-Quran, nggak masalah. Setiap hari kita berdoa supaya Allah apalagi doa-doa itu doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah, dan ini yang paling utama ya. Wallahu ta'ala alam. Hmm. Dan PNR dari jauh bisa boleh berarti lazimkan Ya, satu. Bismillah Ustadz, Afwan ingin bertanya. Kalau misalnya Nah, di setiap acara kantor gitu kan, misalnya suka ada berdoa gitu ya Ustadz di setiap acara. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Kan biasanya yang lainnya diam gitu Ustadz ya. Maksudnya mengaminkan atau bagaimana? Terus hukumnya bagaimana? Terus yang kedua, kalau misalnya ada yang sakit, kan misalnya kadang-kadang suka ada doa bersama Ustadz dan misalnya menghususkan ngasih ke panti asuhan gitu ya. Tuh kalau itu bagaimana Ustadz hukumnya? Sukan Ustadz. nah secara umum ya, berdoa itu ada yang secara mutlak, ada yang muqayyad, ada yang sendiri, ada yang berjamaah ya. Maka doa-doa yang secara mutlak dan juga yang sendiri tadi itu perkara luas ya, perkaranya luas ya. Maksudnya tidak tidak apa namanya, tidak terbatas gitu. Kita mau mengangkat tangan, kemudian tadi kita sambil duduk, sambil berdiri, kemudian juga di saat-saat apa namanya kita butuh banget kita berdoa itu nggak masalah. Juga tadi soal doa azan dan iqomah, kita ingin melazimkan satu doa untuk kita pribadi ya itu nggak masalah. Tetapi ingat jangan mengkhususkan waktu-waktu tertentu, misalkan waktu maghrib aja ya. Jangan 5 waktu itu kita lazimkan doa tersebut. Nah, adapun berkaitan dengan doa berjamaah, maka ya yang lebih utama adalah kita melihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat berdoa jamaah. Kapan Nabi berdoa berjamaah? Bagaimana para sahabat berdoa berjamaah? Maka kita ikuti. Ya, kalau misalkan doa tersebut tidak berjamaah, ya cukup berdoa dengan masing-masing, maka kita doa masing-masing ya. Adapun doa dipimpin oleh satu satu apa satu pembaca doa misalkan pada kondisi-kondisi tertentu ya tidak masalah gitu, pada kondisi-kondisi tertentu ya, asal tidak menjadikan itu sebagai satu satu rangkaian yang sunnah, misalkan setiap kegiatan harus ada doa bersamanya, atau menganggap nggak afdol nih kalau nggak ada doa bersamanya misalkan ya. Jadi doa saja ya, berdoa masing-masing berdoa. Tapi kalau sekali-sekali berdoa, ada satu yang berdoa lalu kita aminkan, itu wallahu alam ya tidak masalah. Kalau sekali-kali ya tidak menganggap bahwa ini adalah rutinitas atau suatu yang dianjurkan ya. Jadi itu tidak masalah. Kemudian kalau ada orang sakit, lalu kita doakan sedekah. Naam ya, ada riwayat memang apa namanya itu, tapi riwayat itu dilemahkan para ulama ya, tentang obatilah eh, mardokum ya bi sodakot atau kama qala Rasulullah SAW ya. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Tapi hadis itu lemah. Tapi memang sedekah itu dari sisi makna ya, sedekah itu memang salah satu bentuk amalan yang bisa kita bertawasul dengannya, lalu kita berdoa gitu. Ya. Di antaranya adalah dengan bersedekah. Jadi boleh kita bersedekah lalu kita berdoa kepada Allah supaya diminta kesembuhan, misalkan supaya dimudahkan urusan, itu diperbolehkan insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Cukup Baik, ya syukur Ustaz Kang atas Muhammad. jawabannya. Nah, Ustaz. Kami Baik. bacakan pertanyaan dari kolom chat, Ustaz. Nah, Fadol, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, masih. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga Allah merahmati ulama kita, ustaz keluarga, panitia, serta jamaah pada sore hari ini. Allahumma amin. Izin bertanya, Ustaz, apakah doa di antara azan dan iqomah ini berlaku juga bagi kami yang tidak mendengar azan,
namun tahu waktu azan dan iqamah resmi dari pemerintah setempat. Terima kasih, jazakallah khairan. Naam, berkaitan dengan doa azan dan iqamah ini memang berkaitan dengan waktu sholat ya. Azan itu kan sendiri merupakan menunjukkan masuknya waktu sholat, disyariatkan untuk azan. Hukumnya wajib itu, harus ada azan. Tapi kalau kita nggak mendengar azan dan kita tahu ini waktu sholat, berarti masuk di sana, masuk waktu yang dikabulkan. Ya, jadi tidak masalah. Kita berdoa di waktu itu karena hadis tadi itu menunjukkan bukan sekedar azannya ya, tetapi sebab dikabulkannya itu karena waktu masuk sholatnya itu. Karena tadi di antara hikmahnya kenapa doa ini sangat dikabulkan ya, Syekh Abdullah itu tadi kan menjelaskan bahwa karena menunggu sholat itu termasuk waktu sholat, dianggap seperti sholat. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat sebelum qomat gitu, itu dianggap kita eh, sedang sholat. Makanya dianjurkan banyak berdoa di waktu itu. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya, Kang Muhammad, Syekh Muhammad. Nah, Ustaz, cukup Ustaz, sudah tidak ada pertanyaan yang masuk. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal ditutup Syekh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.